Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Bapak dan Ibu, kembali kita berjumpa di Retail Gemes edisi 12 ya. Masih dalam suasana bulan Syawal. Mungkin teman-teman masih ada yang traffic ya, bepergian, mengunjungi sanak famili dan sebagainya. Tapi bagaimanapun bisnis kita tetap berjalan saat ini, dan setelah melewati season ke-12, mungkin banyak hal-hal baru yang dirasakan sebagai penyegaran dan bisa memotivasi kita. Oke, saya Riri Wijaya dan Pak Christian F. Guswai tentunya selaku konsultan bisnis Anda nih, sudah ada di tengah-tengah, akan banyak memberikan masukan-masukan ataupun juga konsultasi bisnis untuk teman-teman. Ini ada nggak yang sudah 12 kali ngikut terus? Mungkin banyak ya. Yang nggak pernah absen, ada nggak ya? Ya, temanya macam-macam, dan hari ini mungkin kita lihat poolingnya dulu deh, Pak Chris ya, dari yang sudah diberikan tadi. Baik, terima kasih Mbak Riri. Kita ke poll. Poll kita mengatakan apa ya? Poll apa bunyi poll kita? Nah, itu baru masuk sudah bocor. Baik, di poll kita ada pertanyaan, manakah musuh yang lebih sulit dikalahkan? Kompetitor di luar sana atau diri kita sendiri? Ternyata hasilnya 100% menjawab diri kita sendiri. Jadi ini hal yang menggembirakan ya. Kesadaran bahwa musuh terbesar sebenarnya bukan pesaing di luar sana. Musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Ya. Kemudian saya punya quote yang bagus tentang ini. Coba ya. Saya mau share sebentar. Kenapa ini tidak bisa share? Ya. Ini dia. Di layar sudah terlihat. Ada quote yang bagus menurut Debasis Merida. Susah banget ya. Debasis Merida. Dia bilang, if you compete with others, you may not win. Anda tidak bisa menang. If you compete with yourself, jika Anda bersaing dengan diri Anda sendiri, you always win by becoming better. Jika Anda berkompetisi dengan orang lain, Anda may not win. May not win itu bisa tidak menang ya. May not itu bisa menang, bisa tidak. You may not win. Bisa juga tidak menang ya, bisa tidak menang. If you compete with yourself, jika Anda bersaing dengan diri Anda sendiri, you always win by becoming better. Ya, kita selalu bisa menang karena apa? Kita menjadi diri yang menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Makanya saya sudah list ada beberapa hal yang sebenarnya yang harus Anda kalahkan, yang karena ini yang menjadi penghambat, ya. Mana berikut ini yang menjadi kendala yang menghambat kita. Yang pertama, ignorant. Ignorant itu bukan ignore ya. Kebanyakan orang mengira ignorant adalah mengabaikan, tetapi sesungguhnya ignorant adalah lack of knowledge. Kekurangan pengetahuan. Ya, saya termasuk sering ya mengatakan kompetensi. Kompetensi isinya knowledge dan skill. Ignorant ya. Ignorant itu karena kita tidak memiliki pengetahuan. Sebanyak 24% memilih ini adalah hambatan.
24%, tertinggi di antara pilihan-pilihan. Lalu yang kedua, procrastination, penundaan. Ini urut ternyata. Procrastination menduduki peringkat kedua yang lebih banyak dianggap sebagai penghambat. Penundaan. Penundaan itu seperti ini. Kita tahu bahwa kita punya masalah, seharusnya kita segera berbenah, tetapi kita menunda. Ya. Nanti besok aja, kalau tadi Mbak Riri pernah menyebutkan ke saya, kalau kemalasan itu masuk di mana? Nah, kemalasan itu rasanya masuk di kelompok procrastination. Ya, kita menunda-nunda hal-hal yang seharusnya sudah kita perbaiki. Ya, penundaan ini luar biasa loh ya. Ada seseorang, ini kisah nyata. Saya mengalami penundaan dengan dia itu 2 tahun. Dahsyat ya. 2 tahun. Itu tadi Iya. Pak Ridwan, kalau sedang tidak bicara, mic-nya lebih baik dimatikan. Ya, suara Bapak ngobrol terdengar sampai di sini. Baik, saya lanjutkan. Tadi saya menceritakan ada seseorang yang pernah menghubungi saya. Kemudian, itu penundaannya itu sudah 2 tahun lebih, Mbak Riri. Menunda untuk? Menunda untuk berbenah. Kemudian belakangan dia menghubungi saya kembali dengan kondisi di mana perusahaannya mengalami penurunan, mengalami bisnis yang tidak bagus. Tapi jelas saya sendiri mengalami dengan yang bersangkutan bahwa penundaannya luar biasa sampai 2 tahun kemudian, dan makin Anda tunda, memangnya masalah Anda beres. Tidak ya, masalah kita tidak beres sendiri kalau kita tidak mengambil tindakan, kalau kita tidak berubah. Berikutnya, kendala berikutnya adalah excuses. Excuses. Mencari-cari alasan. Ya. Kita selalu punya alasan untuk menunda tadi. Masih ada hubungan dengan penundaan. Orang yang suka cari-cari alasan biasanya penunda. Ada aja alasannya untuk tidak mulai. Sebenarnya banyak quote ya, banyak nasihat untuk kita segera mulai ya. Keberhasilan itu ada di alam tindakan, bukan di alam rencana ya. Kemudian berikutnya, alasan tidak punya waktu. Ini ada nasi dulu. Itu lagi. Ya. Baik. Tidak punya waktu. Ya. Bilang tidak punya waktu. Memang kita tidak selalu punya waktu. Kita orang-orang yang sibuk. Ya, kita tidak punya waktu karena kita sibuk. Makanya saya pernah menyampaikan di suatu episode kita bahwa kita tidak selalu punya waktu. Ya. Waktu ada, tidak selalu punya. Tetapi kalau kita menetapkan priority, kalau kita prioritas, maka waktunya akan ada. Setuju nggak? Iya. Punya waktu? Nggak ada. Waktu ada nggak? Ada. Masalahnya kita berikan priority atau tidak. Begitu kita memberikan prioritas, maka waktu selalu ada. Ya. Nah, Bapak Ibu, masih ada satu lagi. Blaming, ya. Yang bisa menghambat kita adalah kita blaming. Ya, bukan kita yang salah, tapi orang lain. Blaming itu menyalahkan orang lain, ya. Jadi kalau ada sesuatu masalah, kita tidak pernah menganggap kita yang bermasalah. Kita selalu punya kambing hitam, ya. Kita selalu mengarahkan kepada pihak lain. Jadi ada satu ignorant, 30% sekarang yang ignorant,
penundaan itu 13%, excuses 7%, waktu, tidak punya waktu 10%, blaming ini 3% yang mengakui blaming bisa menghambat, dan yang menjawab ke semua jawaban di atas. Ini yang menurut saya lebih open ya, lebih membuka diri untuk introspeksi. Dia bilang ke semua jawaban di atas itu yang menghambat. Ada 37%. Ini justru pilihan yang paling tinggi, Mbak Riri. 37%. Mbak Riri suaranya termute sendiri ya. Ini Mbak Riri suka memute dirinya sendiri. Jadi kalau saya tanya, tapi saya nggak dengar suaranya. Ya, oke. Ternyata dari 5 alasan ini ada 37% yang bilang semuanya itu. Ya, ini orang-orang yang introspeksi ya, open minded. Ya, bahwa yang bisa menghambat kita ya diri kita sendiri. Ya, kalau kita ingin berkompetisi, yang orang pertama yang harus Anda kalahkan adalah diri Anda sendiri. Karena Anda yang menghambat bagaimana Anda menyikapi kompetisi. Ya, contoh ketidakpunyaan, karena kita tidak punya pengetahuan, karena kita suka menunda padahal kita sudah belajar. Banyak di Bapak Ibu di sini sebenarnya kan sudah belajar banyak dari saya, entah dari workshop, entah dari buku, entah dari mentoring. Tetapi apa yang menghambat kita adalah karena kita menunda. Ya, mengapa kita menunda? Karena kita suka cari alasan. Mengapa? Apa salah satu alasan yang kita pakai? Waktu. Saya tidak punya waktu. Sibuk. Ya. Sudah saya kasih contoh. Ada yang menunda, sebenarnya sudah ada niat untuk berbenah dari 2 tahun yang lalu, bahkan lebih kalau hitungan saya, sampai hari ini. Tetapi apakah bisnisnya lebih baik? Ternyata tidak. Ternyata bisnisnya tidak lebih baik. Ya, karena kan tidak ada yang otomatis ya. Dan terakhir, blaming. Ya, kalau kita sudah kehabisan akal, kita akan blaming. Salahkan siapapun. Salahkan pemerintah, salahkan presiden, salahkan siapapun. Pokoknya semua orang salah kecuali dirinya sendiri. Ya, kecuali dirinya sendiri. Baik. Maka itu sebenarnya mengapa kita adakan Retail Zoom S? Ya, dalam skala yang sangat kecil barangkali ya saya berusaha untuk mencoba mengisi celah-celah yang ignoran itu, celah-celah tidak memiliki pengetahuan itu, gitu. Silakan Mbak Riri, barangkali itu sebagai pembukaan. Iya. Oke, itu tadi yang sudah diisi ya oleh teman-teman retail, dan kali ini kita mungkin bisa kaitkan juga dengan kompetisi yang dilandasi dari 4 faktor penjualan itu. Bagaimana sih memenangkan kompetisi kalau kita sudah melakukan dengan baik 4 faktor penjualan, tapi masih kalah misalkan. Gimana ini Pak Christian? Saya tidak percaya Mbak Riri. Kalau kan kita ada 4 jurus kemarin. Oke. 4 faktor penentu penjualan. Terus Mbak Riri tadi mengatakan saya sudah lakukan ini. Ya, misal ya. Dan masih kalah. Kata sudah ini Mbak Riri itu bahaya banget. Ini siapa ya? Januar. Udah. Oke. Pak Januar baru masuk. Kata sudah ini tuh bahaya sekali Mbak Riri. Nah, karena sudah pengertian kita itu ternyata menjadi relatif. Menjadi relatif. Sudah versi Mbak Riri dengan versi sudah saya tuh bisa beda loh. Ya. Contoh Mbak Riri, salah satu 4 faktor penentu penjualan itu harga kan? Harga. Apa yang saya sarankan?
price survey. Price survey, ada aturannya. Iya. Survei di top item. Bahkan saya mengatakan 100. Price survey. Price survey pun sudah saya pandu tiap minggu, Mbak Riri. Tiap minggu. Iya. Dia bilang apa? Sudah price survey belum? Sudah, katanya. Terus saya tanya Mbak Riri, berapa kali? 1. Bulan ini sekali. Cocok nggak? Nggak Ya. cocok. Kalau saya minta tiap minggu, 1 ya. Itu bukti bahwa kata sudah itu menjadi relatif. Karena kata sudah versi saya yang saya ajarkan, bahkan sudah saya tuliskan di dalam buku yang sejak 2007 diluncurkan ini 2007 sudah saya luncurkan. Menurut apa yang saya tulis di buku ini sudah sangat detail bagaimana cara mengerjakan price survey. Tapi dikerjakan nggak? Tidak. Enggak. Yang bilang saya sudah kerjakan persis seperti Pak Guswai bilang, silahkan komentar di chat. Saya tantangin. Serius, saya tantangin. Siapa yang mengatakan persis seperti buku ini? Tiap minggu top 100 Anda survei. Gitu ya. Saya bilang top 100, Mbak Riri. Dia bilang sudah, tapi begitu dicek bukan top 100. Yang dicek beberapa saja, tapi dia menganggap dia sudah price survey. Jadi mohon maaf, Mbak Riri, saya bukan suuzon ya, orang bilang bukan berburu sangka. Kata sudah versi masing-masing itu suka dipelintir. Sudah itu menjadi relatif. Sudah versi saya adalah dan, pakai istilah bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu sudah selesai. Dan sudah dikerjakan, sudah selesai, dan itu di apa ya yang bocor terus nih suaranya? Sudah. Bapak Ibu, mohon pengertiannya, ini kan kepentingan orang banyak. Jadi kalau belum waktunya bicara, jangan menyalakan mic-nya. Ya. Karena saya pasti selalu terhenti setiap kali ada kebocoran suara. Itu ada yang bocor lagi tuh. Yang baru masuk mungkin. Di sini sudah nggak ada ya, saya lihat. Kata dan harusnya diartikan sudah selesai dikerjakan. Dikerjakan sesuai dengan yang diminta. Ini baru 1 loh Mbak Riri. Ya. Bagaimana menggunakan salah satu faktor penentu penjualan untuk menghadapi kompetisi. Kan tadi Mbak Riri tanya, apa hubungan 4 faktor penentu penjualan dengan menghadapi kompetisi? 4 faktor penentu penjualan itu ibaratnya Anda punya 4 jurus. 4 jurus yang bila Anda pakai 4 faktor penentu penjualan itu seperti Anda memiliki jurus untuk menghadapi kompetisi. Tapi yang lebih penting itu, yang lebih penting bukan kompetitornya, yang lebih penting itu Andanya. Anda dulu, diri Anda sendiri. Anda sendiri itu sudah belum mengerjakan 4 faktor penentu penjualan ini kan yang kita sebut knowledge. Baru tataran pengetahuan. Oh, saya jadi tahu sekarang bahwa ada 4 faktor penentu penjualan. Itu kan pengetahuan. Sekarang saya jadi tahu. Saya mengatakan itu ibaratnya jurus. Yang kita bisa, kalau kita kerjakan, kalau Anda done dengan si jurus ini, maka kompetisi itu menjadi tidak relevan. Apa maksudnya tidak relevan? Kompetisi tidak mengganggu Anda. Kompetisi adalah kewajaran. Ingat materi kita minggu lalu. Kompetisi itu keniscayaan. Tidak mungkin Anda berbisnis bagus dibiarkan sendiri.
Tidak mungkin. Kompetisi adalah niscaya. Ya. Pasti. Tidak mungkin. Ya, barang siapa yang lantas membangun sikap permusuhan gara-gara ada kompetitor, sungguhnya kita sedang menutupi ketidakmampuan kita. Ignorannya kita itu yang harus dibenerin. Lack of knowledge. Tadi apa tadi yang kita list di situ? Ignorant. Kalau kita lack of knowledge, gimana nulisnya? Kekurangan pengetahuan, bukankah ini yang harus Anda tambahkan? Bukannya kita menjadi membenci kompetitor kita, ya, ignorant. Terus apalagi penundaan, berapa banyak yang kita suka tunda, ya, ada hal-hal yang bisa segera kita mulai, kita tunda, kita cari alasan, ya, pandemi dijadikan alasan, ya, waktunya belajar ditunda dengan alasan, oh aku nggak mau kalau online, maunya offline, baru mau, ya, itulah one of excuse, ya, salah satu alasan. Sementara orang lain yang terus saja berbenah justru menikmati masalah lengkapnya ilmu pengetahuan. Tidak ada yang bisa menghambat, ya. Mbak Riri dengar, ini saya ada satu teringat sesuatu. Katanya kita sekarang kita ada di era 5.0. Pernah dengar nggak, Mbak Riri? Iya. Bapak Ibu yang lain. Ya, kita di era 5.0. Saya bingung, ya. 4.0 saja saya nggak tahu, 3.0 saya nggak ngerti, ternyata 5.0. Ternyata 5.0 adalah secara sederhana, Mbak Riri, itu smart society. Smart society, masyarakat smart, yang smart. Mereka menggunakan apa? Teknologi sebagai sarana untuk apapun. Ya, tidak ada yang kita lakukan tanpa teknologi. Dan yang paling sekarang ini paling menggila adalah digital, ya, digitalisasi. Yang sedang kita lakukan ini digitalisasi, Mbak Riri. Iya. Ya, ingat nggak? 10 tahun yang lalu saya ke studionya Mbak Riri untuk siaran, ya. Iya. Saya harus keluar rumah, saya harus ke gedung Granadi, ya. Parkir di sana, ketemu Mbak Riri, di situ ada studio lengkap dan sebagainya, dan kita siaran di situ. Ya. Kan tidak bisa kalau waktu itu saya lagi di luar kota, kan Mbak Riri sering tanya kan, Pak Kris ada di mana nih? Oh maaf Mbak Riri, masih di Bali. Maaf Mbak Riri, masih di Flores. Dan saya tidak hadir kan? Iya. Itu bukan 5.0, Mbak Riri. Itu masyarakat masih mungkin 3.0 masih. Masih 3.0. Nah, sekarang kita sudah di era 5.0. Apapun. Trainer seperti saya dituntut trainer versi 5.0. Saya kaget waktu kemarin dengar, ya, baru minggu lalu. Saya kaget sekali, Mbak Riri. Saya takut tertinggal gitu, ya. Katanya trainer itu harus memenuhi syarat trainer 5.0. Wah, saya kaget waktu itu. Ada yang info, dengarkan ini, trainer itu harus 5.0. Saya ikuti. Aduh, saya bersyukur sekali dan saya lega sekali karena apa yang sudah saya lakukan ternyata memenuhi syarat untuk disebut trainer 5.0. Ya. Kita adalah smart society, kita menggunakan teknologi, tidak ada yang disebut alasan untuk tidak begini, tidak begitu, karena segala sesuatu bisa dikerjakan dengan bantuan teknologi. Ya. Nah, Mbak Riri, minggu lalu saya siaran, kan Mbak Riri info kemarin yang saya akan siaran di Radio Sonora. Itu saya tidak perlu ke studionya. Jadi saya siaran bersama Sonora, saya ada di
rumah dengan fasilitas Zoom. Ya. Dia siaran dipancarkan lewat studio atau stasiun radio Sonora, tapi saya ada di sini, ada di melakukannya di rumah saya. Dan itu dipancarluaskan lewat stasiun radio dan bisa diakses lewat YouTube channel juga antara lain. Ya, gitu, Mbak Riri. Oke. Sebagai Ya. tambahan. Baik, silakan teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, ini kompetisi yang ini kita masih banyak mungkin hal-hal yang bisa dikupas dikaitkan dengan 4 faktor penentu penjualan yang sudah kita pelajari. Nah, kalau katakanlah salah satu dari kita itu tertinggal dari kompetitor kita, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan ini Pak Kris, dan berapa lama ya biasanya ini bisa kita bisa itu di atas? Pertanyaan siapa Mbak Riri? Ya dari saya. Oh. Ini belum ada yang masuk. Ini belum ada yang masuk. Baik. Kalau kita tertinggal, silakan Mbak Riri pertanyaannya. Iya, kalau kita tertinggal apa yang harus kita lakukan? Karena kan kompetitor kita pasti dia sudah selangkah atau 2 langkah lebih maju, ya kan? Katakanlah semua juga sama, langkah-langkahnya sama, tapi pasti dia ada keunggulan lain gitu. Satu aja kita kalah, misalkan dari tempat parkir aja. Ya, itu kan dari fasilitas gitu ya. Ya, kita tertinggal ya. Dalam hal apa? Makanya kalau kita menghadapi merasa ada kompetisi atau kompetitor, siapa yang harus bergerak? Kita yang harus bergerak. Kalau kita merasa tertinggal, lantas kita cari tahu apa keunggulan dari mereka yang kita tidak miliki. Nah, kembali lagi ya. Kita kan masalahnya ada di kita. Kalau sampai dia memiliki sesuatu yang tadi Mbak Riri bilang plus. Nah, plus-plusnya dia. Ya. Apa dari kita yang kita kalah, apa yang kita kurang. Yang mana yang kita kurang? Kita cari tahu dulu what-nya. Ya. Lalu namanya juga tertinggal. Setelah kita tahu, maka kita harus kejar ya. Run after ya. Kejar. Perbaiki. Kejar itu ya apa yang bisa kita perbaiki, apa yang bisa kita improve. Gitu Mbak Riri. Oke. Ya tahu Bapak Ibu, tahu dulu ya. Tahu dulu apa yang kita tertinggal. Oke, ada yang mau sharing mungkin Bapak Ibu? Silakan, kita buka pertanyaan. Kita buka raise hand atau bisa ketik di sini di kolom chatting kita. Begitu. Karena bagaimanapun kadang kompetisi ini ya di dunia usaha yang kita geluti ini akan banyak pemain-pemain yang sama dan akan banyak juga pemain-pemain baru. Gitu. Dilihat semakin besar kuenya, semakin bermunculan kompetitor ya, Pak Kris ya. Betul. Jadi kalau bisnis kita bagus, tidak mungkin kita dibiarkan sendirian menikmati kue kita. Betul nggak? Bisa nggak kita menjadi kompetitor untuk diri kita sendiri? Kita menjadi kompetitor buat diri kita sendiri. Iya. Bisa. Bisa. Kemarin ada suatu diskusi yang menarik. Kita, Mbak Riri tahu kan kita seperti kita ini Jakarta. Iya. Jakarta. Kita sudah ada di sini, Mbak Riri. Berada di sebuah tempat. Tapi Jakarta sendiri kan besar, Mbak Riri. Iya. Jakarta kan ada pusat, ada utara, barat, timur. Katakan kita di selatan, Mbak Riri ya. Iya, iya. Tadi pertanyaan bagus banget itu. Bisa nggak kita menjadi kompetitor bagi diri kita sendiri? Kalau kita bagus, biasanya kita didatangi oleh pesaing, Mbak Riri.
Yang warnanya beda ini menunjukkan pesaing. Market kita terbagi nggak di sini? Kalau sudah didatangi kompetitor, market kita terbagi ya. Maka Mbak Riri harus melepaskan diri dari kompetisi. Caranya, kenapa Mbak Riri tidak growth, tidak masuk ke daerah yang barangkali justru di tempat ini kompetitor itu sudah menunggu. Kompetitor ini sudah menunggu. Dia masuk ke tempat Mbak Riri. Dia masuk. Kenapa Mbak Riri diam aja? Waktunya sekarang Mbak Riri yang dia masuk ke sini Mbak Riri. Kenapa bukan Mbak Riri yang ke tempat dia? Kenapa bukan kita yang masuk? Kita bisa menjadi kompetitor sekaligus juga bisa dijadikan kita bisa sebagai market leader, tapi kita bisa menjadi challenger. Di tempat asal kita adalah tuan rumah. Kita adalah market leader. Penantang kita datang. Challenger kita. Ada waktunya kita yang menjadi challenger. Ada waktunya kita yang menjadi challenger. Kalau tidak, di tempat ini Anda kehabisan pangsa pasar. Di tempat asal kita ini, kue kita tadinya segini. Full kita makan. Tapi yang biru ini datang. Dia ngambil nggak? Ngambil. Yang hijau datang. Ngambil nggak? Ngambil lagi. Ngambil. Tinggal berapa besar. Yang merah ini datang. Ngambil nggak? Ambil lagi. Jadi kue kita tinggal, kue asli kita tinggal yang tadinya 100, diambil si biru, diambil hijau, diambil si merah. Belakangan katanya si biru sama si merah itu yang paling dominan di Indonesia. Kata untuk menutupi namanya dia disebut si biru sama si merah, Mbak Riri. Ya. Okay. Gitu. Nah, kalau kita katakanlah kita ambil kue-kuenya di lokasi itu ya, beberapa lokasi titik-titik tersebut, kita sebarlah toko kita di situ. Kita yang jadi challenge-nya. Ya, itu dengan satu nama atau kita menciptakan nama lain agar terkesan itu adalah kompetitor beneran. Ya, dalam dunia marketing lebih gampang dalam marketing, tentu lebih gampang satu ya, dalam marketing satu brand lebih gampang diolah. Coba kalau Mbak Riri di sini namanya A, di sini namanya B, di sini namanya C, di sini namanya D, di sini namanya E. Berarti coba kalau kita punya orang markom, kita punya orang markom yang Mbak Riri tugaskan dia ngurusin markom kita, marketing communication kita. Berarti dia harus ngurusin satu persatu dong Mbak Riri. Merek A, merek B, merek C, merek D, merek E. Nah terus berapa banyak orang ini harus disiapkan? Berapa orang yang Mbak Riri harus siapkan supaya bisa ngurusin A, B, C, D, E? Efisien nggak? Nggak efisien. Tidak efisien, tidak fokus, tidak terkonsep. Justru kita dengan kita tumbuh itu kita meleverage, melakukan leverage. Leverage itu daya ungkit dengan sedikit upaya besar yang bisa kita akibatkan. Leverage itu daya ungkit, gitu ya. Iya. Baik. Silakan. Ada pertanyaan? Oke, Bapak Ibu, sepi nih hari ini. Sedang happy atau sedang sibuk? Mungkin sedang merana menghadapi. Itu Pak Rashid bertanya loh, Mbak Riri. Mana? Pak Rashid, kok saya nggak muncul ya? Chat. Open di mana? Di chat kah? Open mic saja. Open mic ya Pak Rashid. Oke, silakan. Mumpung lagi kosong nih.
Pak Rasid. Baik, Pak. Silakan. Setuju dengan apa yang disampaikan Pak Guswe, bahwa kalau kita kelihatan jadi market leader di situ, maka kompetitor akan berdatangan. Nah, sedangkan di Bero sendiri yang walaupun kecil-kecil, yang banyak mengerus memang yang dari nasional. Untuk yang lokal sendiri, karena satu guru satu ilmu hampir 100% di sini, jadi yang diterapkan juga sama, cuma kami memang ada beberapa yang dari 4 faktor penentu penjualan belum bisa kami terapkan. Kendalanya memang di internal. Betul. Oke. Yang disebut satu guru satu ilmu itu apa kira-kira Pak Rasid? Ilmunya sama. Ya, ilmunya sama. Karena belajar dari orang yang sama. Orang yang sama. Karena belajar dari saya sudah tahu ya, untuk menghadapi kompetisi kita ada 4 faktor penentu penjualan gitu ya, Pak. Iya. Pak Darmawan. Iya. Oke, saya jawab, Pak. Ini barangkali merasa seperti itu ya. Lah kita kan saling kenal, Pak. Si ini, Mas ini, Pak ini, Ibu ini, kan semua belajar dari Bapak kemarin. Oke, setuju. Tetapi setiap faktor penentu penjualan tadi itu kan seperti dikatakan tadi, dia baru tataran knowledge, baru tataran ilmu, Pak Darmawan, Pak Rasid. Ini baru tataran ilmu. Ya, ini Pak harus di breakdown menjadi strategi dan satunya lagi taktik. Kalau yang dilakukan mentah-mentah hanya apa yang diajarkan, maka Bapak dan rekan-rekan sesama pemain lokal akan menggunakan jurus yang sama, tapi yang akan membedakan adalah ini. Strategi itu kan what-nya, what to do. Oke, saya lakukan price survey, itu kan what to do. Tapi yang akan membedakan taktik, Pak. How to do. Nah, itu taktik. Bagaimana Bapak melakukannya? How to do. Itu Pak yang akan membuat perbedaan. Jadi saya tidak sepakat kalau dikatakan karena kita satu guru satu ilmu lantas kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Sangat bisa ngapa-ngapain. Maka disitulah kita harus meningkatkan apa yang kita ketahui. Ya, tidak melulu dari materi workshop. Harus cari tahu. Ya, harus cari tahu dalam tataran strategi dan taktik apalagi yang saya lakukan, apalagi yang saya harus lakukan. Karena kalau kita bicara price sendiri tidak melulu bicara barang yang diingat pelanggan. Price sendiri kan kalau kita Bapak ingat materi kita, itu bisa berarti apa? Everyday low price. Bagaimana kita menciptakan image murah. Dan sudah saya bocorkan, pemain nasional, skala nasional itu sebenarnya mereka marginnya bagus banget. Mengapa dia bisa memenangkan persepsi murah? Mengapa? Di salah satu klien saya sudah terbukti. Dari hasil survei, sudah memunculkan pendapat bahwa sekarang nih, minimarket yang kita sebutlah si biru itu sudah memenangkan image murah. Ketika pelanggan ditanyain, mengapa kamu pergi ke sana selain ke saya? Jadi selain ke saya, kamu kemana lagi? Ke salah satunya yang dipilih adalah si biru. Mengapa? Nah, yang penting kan itu. Mengapa ibu atau bapak pergi ke dia? Jawabannya murah. Padahal waktu kita lakukan price survey, nah ini, waktu kita lakukan price survey, hasilnya harga dia selalu di atas, Pak. Harga dia di atas kita.
kok bisa ya dia mendapatkan image murah? Karena seperti saya katakan tadi, taktiknya yang beda. Taktiknya sudah beda. How to do, bukan dengan menekan margin. Dia rajin-rajin melakukan yang namanya everyday low price. Everyday low price. Gitu. Ya. Masih ada? Bapak masih mau bicara? Suara Bapak termute. Ya. Oke. Kami di sini sebenarnya masih ini ya, untuk secara keseluruhan Autoko itu masih tumbuh sekitar 12-13%. Tapi memang ada di pusat yang menjadi toko yang terbesar itu yang selalu tergerus. Makanya kami strategi kami dengan selalu menambah cabang. Jadi selalu kita mendekatkan diri ke pelanggan. Toko pusatnya yang tergerus? Iya, toko pusat tergerus karena memang cabang tidak terlalu jauh dan ini mungkin kami coba untuk ekspansi. Jadi kita walaupun masih di satu kabupaten tapi agak jauh untuk bulan ini. Mudah-mudahan tidak menggerus di pusatnya. Ini area pusat. Bapak mainnya di sini, sini gitu kan, Pak? Iya, iya betul. Ya Hanya main satu di aja yang sini jauh. lah, main agak jauh dikit orang bilang ya. Ini yang kami mau coba, Pak, di bulan Main ini. jauh dikit lah, mainnya di pusat-pusat aja ya. Nah ini main tuh, nah ke sini Pak, nih ke sini ya. Ini kan daerah yang berdarah-darah sudah Pak, benar nggak? Iya. Nah ini daerah yang disebut Blue Ocean ya. Laut masih luas, ngapain ngumpul di satu tempat? Ya. Gambarnya kacau balau. Laut masih luas, Pak. Ngapain berkumpul di satu titik ya? Mestinya memang strategi kita bertumbuh adalah kita sudah mulai keluar dari titik jenuh ya. Yang mana sudah jenuh ya kita mulai keluar. Tapi yang tadi menarik, Pak, kalau pusat itu turun, itu sebenarnya tidak wajar ya. Saya punya satu klien yang toko pusatnya turun terus-menerus, dan saya bilang saya tidak percaya. Tidak turun, Mbak, tapi tidak capai target. Ya, nggak capai target kan berarti secara pencapaian dia selalu kalah dengan cabang yang lain. Gitu kira-kira, Pak. Betul. Dia belum minus, tapi secara pencapaian target dia tidak nomor 1. Dia tiap kali nomor buncit, Pak. Kalau kita lagi evaluasi, dia selalu nomor buncit. Dan saya selalu mengatakan ke dia, hei, toko pusat masa begitu? Nggak wajar. Sekarang ini menjadi toko balik lagi nomor 1 lagi. Secara pencapaian target. Iya. Nggak wajar, Pak, kalau toko pusat itu kalah dalam pencapaian target. Nggak wajar. Toko pusat harus nomor 1. Kenapa? Namanya toko pusat. Toko pusat artinya orang pusat ada di situ kan, Pak? Ya, betul. Nah, ya. Orang pusat ada di situ, masa dia menjadi toko yang kurang bagus ya? Nggak wajar ya. Oke. Terima kasih, Pak Darmawan sudah berbagi. Ya, silakan. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa langsung raise hand atau bisa langsung chat di sini ya. Iya. Oh, ini ada. Setuju, Pak. Karena kami merupakan market leader. Oh, Pak Rashid yang tadi ya. Sudah, itu tadi sudah. Ya, oke. Ya, monggo. Kita masih punya banyak waktu ya untuk para pengusaha retail. Berarti kita sampai jam 11 aja, Mbak Riri. Mungkin kepanjangan Boleh. kita kasih waktu. 11:30 kepanjangan ya. Kalau ada yang urgent bisa kita sampai 11:30. Tapi kalau sekiranya materinya sudah memenuhi syarat, memuaskan, sudah menjawab. Ini ibarat kalau kita lagi ngerjain soal ya di sekolah ya kan. Oh, yang pintar udah selesai duluan. Kumpulin, pulanglah kita. Retail Zoom S, misi Retail Zoom S adalah Bapak Ibu, para pebisnis bisa bertanya ya
bisa bertanya kepada saya, dan sebenarnya saya tidak wajib untuk menyampaikan materi tiap waktu. Sebenarnya Retail Zoom S awalnya adalah setiap Selasa saya dan Mbak Riri akan menemani Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi ya saya tunggu. Kalau ada pertanyaan kita jawabin, tidak ada pertanyaan kita akhiri, begitu saja Mbak Riri. Iya, oke. Langsung kita Tanya Mbak Riri. Iya, silakan. Ini Bu Teti ya. Silakan. Silakan Iya. Bu. Oke. Ini Pak, untuk menghadapi kompetitor, tapi mungkin cara mainnya dengan kedatangan kita itu mencabutin tanda-tanda dari ini loh Pak, istilah kan kita kan punya sign ya, punya tanda berapa ratus meter menunjuk arah lah kayak gitu. Itu misalnya dari kompetitor kita tuh mencabutin tanda-tanda itu, gimana cara solusinya Pak? Jagain Bu. Gimana Jagain. Pak? Jagain. Oh, dijagain. Iya. Ibu membuat itu laporan Pasang lagi gitu aja Pak ya. Laporin kepada kepolisian Bu, bilang saya punya signage ini hilang. Dengan alat bukti ya, Ibu pasang, Ibu foto. Terus signage Ibu hilang, dicabutin ini. Nah, saran saya Ibu bisa menanggapinya dengan sangat dengan teknologi 5.0 tadi. Pasangin kamera, Bu. Pasangin kamera. Jadi Ibu tahu siapa yang nyopotin. Nah, berdasarkan bukti ini Ibu lapor ke RT setempat. Polisian, biar polisian. Ya. Ibu kan tahu sekarang medsos, hate speech, bentar juga ketangkep kok. Ya. Jadi Ibu pakai kamera. Sekarang kamera itu sudah canggih Bu, sudah wireless. Tidak perlu narik-narik kabel. Ibu pasangin kamera wireless. Tapi si kamera ini ada SIM card-nya. Jadi Ibu bisa monitor. Ibu bahkan pasang di sana, Ibu bisa monitor dari sini nih, dari layar Ibu siapa yang ngambil gitu. Ibu bisa lihat. Nah, Ibu bisa foto bahkan itu orangnya nih, ceklek bahkan bisa kita foto dari sini, dari kamera ini. Serius beneran, saya ngomong beneran. Ya. Ya, di rumah saya punya kamera di bawah, saya bisa lihat di lantai. Kalau saya lagi di atas seperti ini kan saya tidak tahu tuh di bawah ada orang atau tidak. Saya bisa monitor. Ya. Bahkan kalau ada pergerakan itu alarmnya bunyi. Alarm di HP saya kasih tahu ada gerakan di bawah. Nah, sama. Ibu Teti pasangin kamera yang tadi wireless kamera itu, jika ada gerakan mendekati si papan petunjuk Ibu, apalagi bedol gitu ya, cabutin. Ibu langsung dikasih tahu tuh, ada yang lagi bergerak-gerak di dekat kita punya signage. Nah, di situ kalau kelihatan langsung aja Ibu fotoin, ceklek difotoin. Nah, itu sudah alat bukti ya. Gitu, Bu. Oke. Atau Ibu naroknya ya ringan banget, cuman kayu ditancap ya cabut lagi. Belum tentu orang berniat, belum tentu kompetitor Ibu, mungkin orang hanya butuh kayu, Bu. Nggak dikiloin ya. Ada pemulung lewat, Mbak Riri. Ada pemulung lewat. Iya. Apaan nih kayu beginian? Copot. Masukin ke gerobak. Diangkut. Belum tentu kompetitor loh. Ibu sudah mengira kompetitor Ibu segitu jahatnya. Saya pasang petunjuk arah toko Ibu kan. Nih, menuju ke toko Ibu 50 meter. Dicabutin Mbak Riri. Menurut saya belum tentu ya. Benar nggak? Iya. Kalau pemulung lewat, dia lihat Pak. Ini ngotor-ngotorin aja ini. Cabut, masukin ke gerobaknya. Sudah, bye-bye. Gitu ya, Bu. Oke. Iya, Pak. Lanjut. Soalnya hilangnya itu ya pas yang di depan mereka aja, Pak. Yang lain enggak gitu loh, Pak. Ibu bisa jadi sih. Ibu naroknya di depan tokonya dia.
Sebenarnya nggak pas di depan mereka sih, seberang jalannya kan emang satu arah gitu. Cuma kok hilangnya ya pas di Oh iya depan iya. punya mereka, dan Ya. ada 2 kompetitor itu ya pas rata-rata di depan tempat mereka. Oke, pertama, Ibu waktu meletakkan itu ada izinnya nggak? Saya melibatkan RT, Pak. Ada izin. Kalau ada izin, Ya. berarti Ibu akan melibatkan keamanan lokal, ya. Keamanan lokal kan ada tuh ya, di lingkungan kan ada tuh keamanan lokal. Jadi Ibu akan menyampaikan gitu ya, menyampaikan dengan petugas RT ya, kalau Ibu bayar iuran, Ibu berhak untuk mendapatkan perlindungan ya atas aset-aset yang Ibu miliki, apalagi Ibu sudah koordinasi, katakannya sudah ada izin. Ya, tidak bisa sembarangan dicopot ya. Meskipun itu saya yakin lah kalau itu ini kompetitor Ibu pasang di depannya ya dia akan copot ya. Iya, iya. Inilah ya salah satu persaingan bisnis. Oke. Pasangin kamera, Bu. Barangkali pasangin kamera deh, ini solusi terbaik sepertinya ya. Kalau melibatkan keamanan lokal, ya bisa iya tapi bisa enggak juga gitu. Kadang dia tidur, bukan ngamanin di jam-jam tertentunya. Oke. Oke, lanjut. Pak Tom Sondak, izin Pak, bagaimana cara memperkenalkan brand baru yang menyimpang dari bisnis retail kita agar diterima oleh masyarakat? Brand baru menyimpang. Gimana nih? Memperkenalkan brand baru yang menyimpang dari bisnis retail. Maksudnya gimana ya? Diversifikasi bisnis kali? Ya. Open mic aja Pak Tom. Ini meragukan pertanyaannya nih. Meragukan Pak Kris ya. Pak Tom, halo. Mana Pak Tom ya? Lanjut ke pertanyaan lanjut Bu. Di bawahnya ada Pak Malvin. Pak Malvin, Pak, kalau retail sport lebih baik ke online atau buka cabang ya Pak? Oh ini retail sport ya. Retail sport, toko-toko yang jual alat-alat sport, apakah online atau offline? Online dan offline tidak perlu dipertentangkan lagi karena dia sesungguhnya sudah melebur ya. Ini seperti pertanyaan kira-kira 10 tahun yang lalu ya, di mana orang sangat mempertentangkan online versus offline, mengira bahwa offline akan mati dengan adanya online. Kenyataannya offline nggak mati-mati ya. Dan para pakar akhirnya mengubah pendapat bahwa offline akan eksis sampai kapanpun. Betul. Yang terjadi adalah makanya ada yang namanya O2O, online to offline atau sebaliknya, offline to online. Tetapi ingat, kita sekarang di era 5.0. Kita ada di era 5.0. Bahkan baru-baru ini saya baca Google akan membuka toko offline pertamanya. Untuk menjual apa? Handphone, laptop, segala macam di offline. Ayo, sekarang kita mau mengatakan apakah masih ada batas online dan offline? Tidak ada batas. Yang ada adalah O2O. O2O bukan istilah baru. O2O sudah 3 tahun yang lalu. Online to offline, offline to online. Amazon yang tadinya online 100%, sekarang punya toko fisik. Punya toko offline. Kebalik sekarang, Google mana? Google tidak punya toko retail. Google adalah teknologi yang kita pakai, Gmail, apa ini segala macam, ada ribuan produk Google, baik yang sukses maupun yang tidak sukses. Google akan membuka toko offline pertamanya, saya sudah lihat fotonya, dan dia akan menjual handphone yang dibuat spesifik untuk kepentingan dia. Ya, kan kalau kita bayangkan Android itu punya Google. Ya, pasar itu dikuasai oleh Google dan satunya lagi iOS. iOS itu pasar handphone maksud saya. Pasar handphone kan dikuasai
Android and iOS, punyanya Apple. Tapi sudah Android sangat besar ya, dan Google sudah bikin perangkat-perangkat yang punya dia sendiri. Iya. Dan dia akan bikin laptop Google, produksinya Google. Ya, tidak perlu dipertentangkan, Pak. Silahkan pilih. Bapak merasa lebih nyaman online atau offline, karena pasarnya masih ada. Tidak ada istilah offline akan tergilas online. Tidak ada, sudah dikoreksi berkali-kali. Ikut Mbak Riri masih ada kayaknya. Oke. Mike, tadi Pak Tom bilang ya, maaf Bu, Mike saya error, kita buka food court yang berlokasi sama dengan usaha retail. Oh, maksudnya agar food court-nya dikenal gitu. Baik, kita punya retail, punya toko retail. Lalu kita punya space, katakan di sini kita buka food court. Apa ini? TikTok. Ini TikTok nih. Enggak. Bukan di saya kok. Ini suara dari mana sih? Uman. Uman lagi TikTok. Kalau Pak Uman mau TikTok kan jangan lagi live ya. Kasih kesempatan untuk TikTok goyang-goyang di depan. Ya. Oke. Kita ada retail di sini, lalu kita mungkin ada space buka food court. Iya. Kan bukannya kita malah punya nilai tambah nih, Mbak Riri. Betul. Iya. Iya dah. Kalau saya akan sinergikan. Kan tadi pertanyaan Pak Tom, gimana supaya bisnis yang ini food court-nya jadi segera dikenal. Wah, sinergikan antara retail dan food court. Saya akan sinergikan banget. Setiap belanja berapa, saya kasih voucher makan di sebelah. Iya. Mau tidak mau orang pakai. Betul nggak Mbak Riri? Iya. Mbak Riri saya kasih nih. Mbak Riri, karena Mbak Riri sudah belanja 300.000, ini ada voucher makan sebesar 20.000, silahkan dipakai. Kami baru buka food court. Mbak Riri coba nggak? Coba untuk tahu menunya enak apa enggak. Cobain ya, ini ada 20.000. Kalau kita makan 25.000 kan dipotong 20.000 kan cuma bayar 5.000 aja ya. Maka food court-nya lama-lama menjadi ramai ya. Ramai dulu ya, jangan cari untung dulu ya. Kebanyakan kita cepat-cepat mau cari untung ya. Betul. Rame dulu. Iya. Pastikan kalau food court yang penting itu sebenarnya enak ya. Enak itu mudah-mudahan ramai. Tapi lagi-lagi food court kita perlu nggak yang namanya 4 faktor penentu penjualan? Perlu nggak Mbak Riri? Food court ya? Perlu kali ya? Perlu lah. Sangat. Cuman sekedar food court murah, tapi nggak enak. Nggak mau juga orang. Assortment-nya ya itu aja. Bosen aku makan di situ. Satu, assortment nggak enak. Begitu yang kita favorit, mie ayam ada nggak Mbak? Oh, mie ayam barusan habis. Ayo, kecewa nggak? Kecewa. Untuk penjualan. Udah nih, udah pesan makan, duduk. Sumo. Food court-nya sumo, Mbak. Sumo asli. Belum mulai makan, udah keringetan. Oke. Udah keringetan, pentol. Tisu nggak ada pula ya. Cari tisu nggak ada. Nyaman nggak? Nggak nyaman. Betah nggak? Mau nggak nanti lain kali ke sini lagi? Nggak mau. Ini saking aja dikasih voucher barusan tadi. Kalau nggak juga saya nggak mau makan. Udah nih datang nih Mbak Riri makanannya. Dicoba. Enak nggak? Pertanyaannya. Enak. Saya balik, saya repeat. Dan sekarang saya jadi tahu ada tempat makan yang enak. Iya. Tapi kalau tidak enak, bagaimana bisa hidup? Nah, jadi Pak Tom, daripada repot mikirin bagaimana masalah menghidupkan branding ini kan istilahnya marketing kan. Kalau kita mau brand kita naik, itu kan markom tuh.
Iya. Mohon maaf ya, saya berani ngomong. Gak usah markom-markoman dulu deh. Beresin dulu 4 faktor penentu penjualan, sinergikan dengan bisnis retail Anda, pasti food court-nya hidup. Iya dong. Iya. Coba bayangin Mbak Riri, yang datang ke toko kita berapa ribu orang. Kalau 20%, 10% kita bisa alirkan ke food court, itu luar biasa loh. Betul nggak? Iya. Mbak Riri nggak usah sulit-sulit cari pelanggan. Pelanggan sudah hadir. Sendiri. Berapa sehari transaksi kita? 1.000? 1.000 kalau 10% bisa dialirkan ke food court dengan sinergi tadi, kita sudah dapat 100. Kalau 100 itu ternyata punya. Nah, masih ingat kemarin moment of truth. Oh, bukan di sini saya ngomongnya. Saya ngomongnya di Radio Sonora. Moment of truth. Moment of truth adalah pertemuan pertama. Pertama kali dia datang ke tempat kita. Pertama kali dia datang, disinilah terbentuk yang namanya experience atau shopping experience, persisnya ya. Istilah kekiniannya shopping experience. Moment of truth adalah momen pertama dia datang ke tempat kita dan ya apa pengalaman pertamanya dia? Kalau dia bilang, "Wih, food court-nya Pak Tom itu enak loh. Tadi saya dikasih voucher, jadilah saya ke food court-nya. Ternyata, rekomen deh saya." Nah, lain kali nggak ada voucher pun dia menjadikan itu sebagai tempat untuk kuliner. Tapi berhasil tidak berhasilnya, saya berani katakan apakah 4 faktor penentu penjualannya berhasil dijaga? Apakah gitu ya? Harganya oke nggak? Harganya pantas nggak, Mbak Riri? Kalau dia bilang, begini aja harganya segitu mahal, balik nggak? Nggak balik. Nggak bakal balik ya. Lagi, berikutnya apa? Assortment itu variasi jenis ya. Apa saja yang kita tawarkan, apakah menjawab selera konsumen kita ya? Apakah selera terjawab ya? Berikutnya apa? Ketersediaan ya. Jangan sampai produk yang unggulan sering-sering kosong. Dan yang terakhir faktor pelayanan ya. Pelayanan itu dalam arti luas. Apalagi zaman pandemi harus prokes, pastikan petugas kita menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, hal-hal kecil. Tapi itu membentuk yang namanya shopping experience. Saya jadi deg-degan dong makan di situ. Lihat mbaknya cekikikan, nggak pakai masker, tangannya nggak pakai sarung tangan. Ngeri nggak makan di situ? Ngeri. Saya bawa voucher pun saya mungkin putar balik dari ini. Gak jadilah. Ya. Memang dapat potongan 20.000 tapi dengan tambahan bonus gitu. Bisa-bisa saya ketularan gitu ya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Oke, lanjut ya. Selamat siang Pak Guswai. Semakin banyak kompetitor saat ini. Jika kita sudah dapat mematahkan kompetitor, kita hit aja atau kita kill? Waduh. Siapa yang nanya ini, sadis banget. Pak Husni. Gimana? Iya, kalau kita udah dapat mematahkan kompetitor, kita hit atau kita kill kompetitornya? Kita hit atau di-kill kompetitornya. Era di mana berkompetisi itu adalah bunuh-membunuh, itu sudah istilah kuno banget ya. Iya. Kompetisi tidak mewajibkan Anda bunuh-membunuh ya. Coba lihat di poll kita ini. Mana musuh yang lebih sulit dikalahkan? Hanya 5% yang bilang kompetitor di luar sana. Selebihnya
Diri sendiri. 95% kompetitor yang sesungguhnya yang harus kita kalahkan adalah diri kita sendiri. Maksudnya apa? Kalau kita berbenah, kita tidak mungkin kalah. Iya. Nih, tolong baca yang di paling atas. Siapapun ya, mau Pak Husni yang nanya dan yang lain. If you compete with others, you may not win. Anda mungkin tidak bisa menang. But if you compete with yourself, jika Anda berkompetisi dengan diri Anda sendiri, you always win by becoming better. Ya. Anda pasti menang dengan menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik dalam hal apa? Toko Anda lebih baik, pelayanan Anda lebih bagus, ketersediaan barang Anda lebih oke, atau yang disebut dengan moment of truth Anda. Nih, moment of truth terbentuk, bagus, menciptakan pengalaman belanja yang menyenangkan, maka mereka akan giliran berikutnya apa? Repeat. Ya. Buy more. Kemana? Ke kita. Buy more ke kita, bukan ke kompetitor kita. Buy more. Bisnis berulang ya, loyal. Mereka menjadi loyal. Bisnisnya berulang, mereka membeli lebih banyak dari kita. Ya, saya tidak ingin mengomentari hit atau kill. Bahkan saya mengatakan selama saya memperbaiki diri saya sendiri, saya akan mengungguli kompetisi. Saya tidak sibuk ngurusin kompetitor saya. Saya sibuk memperbaiki kinerja saya. Dan kalau saya membaik, otomatis saya meninggalkan kompetitor saya. Jangan sibuk dengan... Makanya ada sebuah quote yang kurang enak didengar. Loser itu fokus on kompetitor. Loser itu fokus on kompetitor. Winner fokus on apa? Tujuan. Dengan fokus dengan visinya dia. Purpose. Apa tujuan dia? Apa yang dia ingin tuju? Winner fokus on vision, purpose. Loser fokus on competitor. Makanya daripada kita membuang waktu menyalah-nyalakan kompetitor kita, lebih baik kita fokus, kita mau apa, tujuan kita apa, fokus saja dengan memperbaiki diri sendiri, kalahkan diri kita dari apa? Dari ketidaktahuan, dari cari-cari alasan, dari menunda-nunda, dari bilang tidak punya waktu, dari menyalahkan orang lain, fokus pada diri kita sendiri, maka kita pasti menang dengan cara menjadi pribadi yang lebih baik. Menurut quote tadi, menjadi diri kita yang lebih baik. Dengan sendirinya kita akan meninggalkan kompetitor. Kita jauh di atas dia. Istilahnya tadi selangkah lebih maju, 2 langkah, 3 langkah lebih maju. Oke, lanjut ya. Lanjut, ada lagi Mbak Riri? Bagaimana Pak cara kita atau strategi agar orang-orang terbaik kita di level leader yang coba dibajak oleh kompetitor untuk bergabung? Pak Marcel Aling. Nah, ini pertanyaan klasik dan pertanyaan fokus. Jawabannya dengan menciptakan budaya perusahaan yang sangat bagus. Dengan menciptakan, saya ulang. Kenapa saya tulis di kanan? Karena ini menjadi tujuan. Nah, corporate culture dengan membentuk budaya perusahaan. Kenapa ditulis paling kanan? Karena dia yang hendak dituju. Yang hendak dituju. Ini adalah destinasi. Kalau Bapak menginginkan, siapa yang nanya tadi? Marcel.
Kalau Bapak menginginkan orang-orang Bapak betah di perusahaan Bapak, maka PR terbesar kita adalah meng-create budaya perusahaan yang Sehat. yang bagus, yang kondusif, yang mengakibatkan orang-orang betah di tempat kita. Iya. Budaya perusahaan lahir dari mana? Ini sudah pernah sebenarnya. Datang dari attitude. Attitude datang dari mana? Nilai-nilai. Masih ingat nggak, Mbak Riri? Iya. Corporate core value. Ini kalau dengar nama Bapak, saya menduga Bapak belum pernah ikut materi kita yang lalu-lalu. Ya, nggak apa-apa, kita ulangin. Iya. Di dalam perusahaan itu ada corporate core value sebagai bagian dari trilogi, visi, misi, dan nilai-nilai. Kalau Bapak tertinggal materi, lihat kembali di YouTube channel saya. Itu alasan kenapa Retail Zoom S mewajibkan Bapak Ibu untuk subscribe YouTube channel saya, karena materi-materi yang lalu pun ada di sana. Ya. Berangkat dari nilai-nilai. Nilai-nilai adalah sesuatu yang berharga, yang kita pilih untuk dijadikan corporate core values. Untuk apa? Untuk membentuk attitude orang-orang kita. Attitude itu sikap mental. Kalau itu Bapak berhasil membuat orang-orang Bapak berpikir, merasa, dan bertindak sesuai nilai-nilai Bapak, maka itulah Bapak berhasil meng-create yang disebut attitude, sikap mental orang-orang Bapak. Kalau itu berlanjut terus, maka dia akan membentuk corporate culture, membentuk budaya perusahaan. Budaya perusahaan itu seperti apa? Ketika orang-orang kita yang ada di dalam perusahaan berpikir, merasa, bertindak sesuai dengan nilai-nilai. Baru-baru ini saya baca sebuah artikel, apa corporate value? Bukan corporate value, corporate culture itu apa? Jawabannya sederhana sekali. Values in action. Nilai-nilai perusahaan, yang ini, nilai-nilai yang sebelah kiri, yang berwujud menjadi tindakan. Jadi orang-orang kita berperilaku sesuai nilai-nilai yang sudah kita tetapkan. Kalau itu terjadi, apakah orang kita bisa dibajak? Bisa orang-orang yang tidak sesuai dengan budaya kita. Dia akan dengan gampang pergi. Tapi orang-orang yang sevisi, satu misi, satu nilai-nilai akan berkumpul di sebuah tempat karena isinya adalah orang-orang hebat. Iya. Jadi, sebelum kita, balik lagi ya, sebelum kita mempersoalkan mengapa orang kita dibajak oleh orang lain, pasti pertanyaannya, apa pertanyaannya? Oh ini, bagaimana cara kita atau strategi kita jika orang-orang terbaik kita, nah ini kata kuncinya, orang-orang terbaik kita, level leader, coba dibajak oleh kompetitor. Kalau perusahaan kita dianggap menyediakan budaya perusahaan. Budaya itu adalah environment, lingkungan kerja. Kalau di tempat kita dihargai, dibayar bagus, setiap pekerjaan kita dihargai, diapresiasi, saya diberi trust. Minggu lalu saya ingat banget ada pertanyaan, baiknya open management atau close management. Nah, itu pilihan ya. Anda mau open atau mau tertutup, ya, mau tertutup. Itu bicara apa sebenarnya? Kita sedang bicara trust. Apakah kita memberikan kepercayaan kepada orang? Kalau orang-orang hebat, Pak, kalau dia hebat, dia memilih ke tempat lain, dia memandang tempat kita bukan tempat bagi masa depan dia. Ya dong? Kalau dia hebat dan dia merasa tempat ini saya bisa lebih hebat lagi, karir saya akan naik, ada kesempatan karir, saya diberi kepercayaan, saya dihargai, baik secara finansial maupun secara emosi, maka saya akan stay.
Menurut penelitian, sebagian besar orang itu meninggalkan perusahaan karena dia merasa tidak mendapatkan trust. Dia tidak dipercaya oleh pimpinannya. Sehingga dia memilih untuk mencari tempat baru. Tidak tertutup kemungkinan di antara sekian banyak orang itu ada yang oportunis. Oportunis itu pokoknya siapa yang sanggup bayar dia lebih mahal, dia pindah. Tetapi kuncinya, kalau dia begitu gampang keluar, apalagi yang keluar orang hebat, introspeksi deh. Keluar, kita introspeksi. Kenapa? Bagaimana mungkin, ini lingkungan kerja kita nih. Ya, ini lingkungan kerja kita. Orang-orang hebatnya justru keluar. Orang-orang bagus menurut versi kita. Lalu yang stay siapa? Yang tidak hebat. Yang low performance. Ayo coba kira-kira nasib perusahaan kita kayak apa? Yang tinggal yang memble-memble, Mbak Riri. Yang gesit, yang hebat, yang pemikirannya bagus-bagus memilih keluar. Introspeksi deh. Inilah yang disebut masalah apa? Budaya perusahaan. Budaya perusahaan itu tidak. Memang abstrak ya, tetapi itu real. Itu menjadi kunci kemenangan kita karena di perusahaan yang budayanya sangat kuat, orang-orangnya bertahan. Mau dibajak aja susah. Iya. Mau dibajak itu susah. Kalaupun ada yang keluar, dalam banyak kasus, maaf ya, yang keluar itu justru yang memble. Ingat nggak? Sebentar ya, demi alasan etika, saya cek dulu. Ada Pak Edi Pandian ada di sini nggak? Pak Edi Pandian. Nggak, hari ini nggak datang ya? Sepertinya nggak ada. Tapi ada orangnya. Pak Ridwan, saya boleh tanya nggak Pak Ridwan? Bisa open mic nggak? Pak Ridwan. Pak Ridwan boleh open mic nggak? Ini orangnya Pak Edi Pandian ini. Halo Pak Ridwan. Oh, Pak Ridwan tidak menyimak sepertinya ya. Oke, beliau tidak menyimak. Barangkali hanya menyalakan, tetapi orangnya pergi ya. Oh, ada itu. Ada Ibu Yayu. Ini juga timnya Pak Edi Pandian. Ibu Yayu bisa berkenan open mic? Bu Yayu. Ya. Ibu Yayu ada? Ya, Pak Tri. Ya, Pak. Bu Yayu, waktu kan ini Pak Edi nggak ada nih. Saya mau ngobrol sedikit dengan Bu Yayu. Waktu ada kompetitor nasional masuk ke kota Ibu. Saya tanya, apakah Ibu kehilangan banyak orang hebat? Saya tanya, ya atau tidak? Ya, Bu Yayu sudah boleh menjawab. Tunggu sebentar Pak, sepertinya gangguan. Enggak, Halo Pak. Suara ya, Ibu sudah. Ya, kami kehilangan banyak orang yang menurut kami adalah orang-orang yang kami andalkan sih Pak. Ternyata banyak yang keluar. Iya, banyak Pak. Oh, orang-orang yang Ibu andalkan banyak yang keluar. Iya, betul. Kira-kira apa penyebabnya, Bu? Mengapa orang-orang itu memilih berkarya di kompetitor Ibu? Kalau menurut asumsi kami sih sepertinya banyak faktor, Pak. Pertama, kemungkinan dari ini ya, salary-nya. Dari gaji bisa jadi tawarannya mungkin lebih tinggi. Kedua, bisa jadi posisi yang ditawarkan juga lebih tinggi dari posisi yang sebelumnya waktu masih di Maxel, bisa jadi juga. Oh, kalau di tempat kita, ya. Dia posisinya di sini, tapi di sana dia ditawarkan posisi lebih tinggi. Ya, betul. Ya. Apalagi, Bu, kira-kira yang menyebabkan Terus, yang lalu kalau nggak salah informasinya juga tidak cocok dengan beberapa kebijakan perusahaan, sudah tidak sevisi misi lagi gitu. Yes. Jadi baik. Terima kasih Bu Yayu. Baik, kita mendapatkan beberapa ide ya
Jadi orang bisa keluar dari tempat kita ada banyak alasan. Salah satunya yang tadi yang saya jelaskan adalah ketika dia sudah tidak satu visi, tidak satu misi, dan tidak satu nilai dengan kita, bisa nggak dia pergi? Bisa. Dan kita tidak bisa paksa ketika dia tidak cocok dengan budaya perusahaan dan dia merasa tempat ini tidak membuat dia lebih hebat, dia akan memilih keluar. Tetapi ujiannya nanti setelah dia keluar. Setelah dia keluar, dalam banyak kasus, saya tidak tahu persis kalau di tempat perusahaannya Ibu Yayu, karena kita sudah lama tidak berhubungan kan, atau saya tidak tahu persis suasana di dalam. Tapi dalam banyak kasus, orang setelah keluar menyesal. Kenapa dia menyesal? Karena ternyata apa yang dia duga rumput tetangga lebih hijau itu ternyata nggak hijau beneran ya. Rumput tetangga kan selalu lebih hijau karena kita lihatnya dari jauh, gitu ya, hijau. Tapi coba berada beneran di sana, sama juga ya. Ada juga yang rumputnya tidak tumbuh, ada juga rumputnya coklat-coklat, gitu ya. Jadi budaya perusahaan tetap memegang peranan. Kalau orang tidak merasa cocok lagi visi misi dan nilai-nilainya dan dia mau keluar, relakan saja karena kita tidak bisa paksa 100% orang harus suka dengan budaya kita. Nggak ada keharusan itu. Ya. Nah, tadi disampaikan oleh Ibu Yayu, karena di sini dia tidak mendapatkan posisi yang dia inginkan, sementara di sana dia ditawarkan, itu juga bisa jadi alasan. Makanya tadi saya katakan, kalau perusahaan kita tidak menyediakan jenjang karir, orang akan mencari di luar sana. Ya, atau tadi ada orang-orang yang siapapun yang berani bayar dia mahal, dia akan keluar. Nah, itulah yang tadi saya sebut introspeksi lah. Berarti kita kalah bersaing dalam hal apa? Tingkat kompensasi ya. Bisa jadi kita dianggap kalah bagus dibanding yang ditawarkan oleh kompetitor. Itu juga bisa menyebabkan orang kita keluar. Jadi jawabannya kepada yang bertanya tadi siapa? Pak Marcel ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini Bapak bisa mencari tahu ya. Alangkah baiknya Pak orang yang keluar itu Bapak ajak ngobrol. Penyebabnya apa? Apakah karena dia merasa hebat nih Pak, dia keluar. Nah, alasan dia keluar itu persis seperti tadi saya tanya ke Mbak Yayu. Apa sih alasan dia keluar? Salary. Bisa jadi salary, posisi jenjang karir, atau visi misi tidak cocok sudah. Tidak sepaham. Saya tidak nyaman Pak di sini. Nah, sudah itu menunjukkan dia tidak sepaham dengan kita. Dalam hal apa? Visi misi dan nilai-nilai. Tapi kalau dia bilang, Pak, di sana saya menjadi store manager, sementara di sini saya cuma kepala divisi, saya sudah cukup lama menjadi kepala divisi dan tidak ada kesempatan saya naik. Ini bisa jadi penyebab. Atau, Pak, di sana saya dibayar 2 kali lipat. Berarti dia menganggap kita membayar dia kurang bagus. Itu. Ada lagi Pak Diri? Pertanyaan. Suaramu termute Mbak Diri. Oh iya ini. Pak Eli Saputro, kalau untuk online kompetisinya adalah harga, apakah kita harus mengikuti atau sebaiknya bagaimana untuk offline ya? Memang online itu sekarang jor-joran itu. Ibu Elis, bukan Pak Elis. Ah iya, Bu Elis, sorry. Pak, kalau untuk online kompetisinya adalah harga, apakah kita harus mengikuti atau sebaliknya bagaimana? Nggak harus ikut, Bu. Kalau nggak mau jualan, jangan ikuti. Namanya di online paling cepat kan. Kalau di online kita cari sesuatu, kita bisa saring, kita bisa filter dari harga termurah. Jadi kalau Ibu bilang, Pak, saya ikutin apa enggak ya? Enggak harus. Tidak harus, Bu. Tapi Ibu jadinya tidak jualan. Iya. Sederhana ya.
Lalu berikutnya. Ya, berikutnya itu cuma siap Pak, terima kasih. Baik, berarti sudah finish. semua ya? Udah, oke. Kita sudah sampai, ini baik. juga sudah hampir setengah 12 ya. Waktunya juga sudah Efet. Berarti kita pas ya. Iya. Orang-orang peserta Retail Zoom S ternyata kalibernya diesel ya. Harus dipanasin dulu. Kalau mesinnya udah panas sejam baru dia bertanya-tanya ya. Kalau enggak diem-diem aja ya. Bu Teti minggu depan aja lah ini ya. Merebut pasar. Mau dijawab nggak nih? Boleh lah. Kita sebagai pendatang. Iya, cara merebut pasar. Gimana? Kita pendatang, cara merebut pasar gimana? Nah, kalau tadi kita didatengin, sekarang kita yang jadi challenger. Kalau kita jadi challenger, kita harus lebih baik. Better ya, harus lebih baik dalam segala hal. Itu jawabannya, Ibu Teti. Ibu challenger, nggak lebih bagus, nggak lebih lengkap, nggak lebih murah, tidak lebih pandai menyediakan ketersediaan barang, pelayanan yang tidak lebih keren. Dalam segala hal kita kalah, maka kita tidak terlalu menikmati ketika kita, kan tujuan Ibu Teti masuk ke sebuah pasar, Ibu ingin mengambil kan, mengambil porsi pasar. Entah 5%, entah 10%. Nah, apakah kita berhasil mengambil banyak? Tergantung. Sebagai penantang, sebagai pendatang, jika kita tidak lebih baik, maka kita tidak bisa mengambil market share secara besar. Dapatnya ya sudah, tetap dapat Bu, percayalah tetap dapat. Tinggal berapa besar ya. Tinggal Ibu happy atau tidak. Kalau Ibu punya target sehari katakan 5 juta, apakah tercapai atau tidak? Tinggal itu saja. Itu kan sudah sebuah alat ukur. Karena ketika kita masuk, kita sudah bikin yang namanya visibility study ya. Kita harus jualan paling tidak katakan sehari 5 juta. Pertanyaannya 5 juta tercapai atau tidak? Kalau tidak, nah lagi-lagi, apakah kita lebih baik atau tidak dibanding teman-teman kita yang sudah datang duluan di tempat itu? Kan kita challenger. Di situ sudah ada market leader biasanya. Sudah ada yang duluan. Lalu kita mendatangi. Ya. Atau tadi Ibu datang, Ibu pasangin pelang itu tadi, Bu. Pelang. Terus sama dia dicopot pelangnya. Ini Ibu Teti yang nanya pelang tadi, Mbak Riri. Ya. Oke. Baik. Oke. Baik. Sudah finish. Ada satu pertanyaan ini penting ini. Pak, kapan saat tepat merevisi target saat menghadapi kompetisi? Saat tepat merevisi target saat menghadapi kompetisi. Kalau tidak sesuai rencana. Target sekali ditetapkan tidak dirubah. Kalau target kita bisa dirubah-rubah, berarti kita batal dong. Contoh nih ya, kita berangkat dari Jakarta mau menuju ke Bali. Iya. Masa tiba-tiba sampai di atas Mbak Riri? Iya. Pesawatnya nggak jadi, kita ke ini aja, ke Kendari aja. Atau ke Kendari aja. Masa begitu? Enggak ya. Sekali target ditetapkan, maka tugas kita adalah mencapainya. Ya, di dalam bisnis plan ada target. Sekali ditetapkan, jebret, harus dicapai. Yang boleh fleksibel adalah cara. Nah, barangkali kita harus ke sini dulu, banyak belokan. Finally kita nyampe. Kenapa? Karena di sini barangkali ada hambatan. Kita fleksibel dalam mencapainya. Cara mencapainya yang fleksibel.
bukan targetnya yang fleksibel. Target tidak fleksibel. Sekali ditetapkan harus dicapai. Ya, yang fleksibel adalah cara menuju mencapainya. Oke, begitu ya. Ya, baik. Mudah-mudahan menjawab. Menjawab. Sekaligus mengakhiri sesi kita. Makasih Pak, super sekali. Terima kasih teman-teman kita nih. Oke, di penghujung yang jadi banyaknya di 30 menit terakhir ya Pak ya, kepadatan. Kepadatan. Kita mau foto? Ayo buka dulu kameranya. Wow, ada yang bertelanjang dada itu di. Wah, horor banget ya. Oke, ada. Ya. Tadi saya kalau tidak salah lihat ada. Siapa? Ada fotografer kita datang ya tadi. Siapa, Pak Hendra? Itu dong. Saya pakai HP Pak. Oh. Ini last minute Bapak baru datang ya. Iya Pak. Sibuk. Baru landing soalnya. Baru landing Pak di Bali. Oh di Bali. Ya. Lagi di Bali. Oke. Sorry. Iya Pak, waktu itu Surabaya. Ya. Soalnya ditanya sama Mbak Riri tadi saya bilang. Iya. Entah kemana. Jaringannya jelek ini. Oh, oke. Baik. Oke. Terus kita foto ya. Kita akan foto. Bapak Ibu dipersilakan menyalakan. Saya ditelepon sama Grab-nya barusan. Oh ya. Ditelepon. Itu loh. Halo. Oh, Pak Hendra. Pak Hendra sedang bergerak pria nih. Mau jalan-jalan dia. Makanya... Di Bali. Mungkin ada pengembangan di situ. Ya, memang ada rencana ekspansi. Ekspansi ke Bali ya. Bali beliau ya. Oke, Bapak Ibu. Pak Kris nggak nyusul? Silakan menyalakan kameranya. Yuk. Yang ngumpet saya umpetin juga ya wajahnya. Ya. Salam grow and prosper. Coba kita lihat. Oke. Ya. Bagus. Thank you. Oke, thank you everyone. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah bergabung di Retail Zoom untuk kesempatan hari ini. Untuk minggu depan edisi 13 kita temanya menyaring dari Bapak Ibu. Kalau ada usulan bisa langsung di WhatsApp grup ya, disampaikan apa kira-kira tema yang bisa kita angkat yang sangat menarik yang menjadi problem untuk kebanyakan retail misalkan, yang bisa kita carikan solusinya bersama-sama bersama Pak Christian F. Guswai. Di sini juga kelihatan sharing pool result-nya. Dinikmati hasilnya. Manakah musuh yang lebih sulit dikalahkan? 95% menjawab diri kita sendiri dan 5% kompetitor di luar sana ya. Manakah berikut yang menjadi kendala yang menghambat Anda? 22%-nya apa nih? Ignorant, tidak memiliki pengetahuan. 15%-nya procrastination, penundaan. Oh ya. Excuse, mencari alasan 7%. Time, 10% nggak punya waktu. Blaming, menyalahkan orang lain 2%. Ke semua jawaban di atas 44%. Wah. Jadi ada juga menjawab semua jawaban itu ya. Kadang-kadang campur aduk berarti ya. Oke. Itu yang terbesar loh Pak. Justru terbesar. Jadi iya. Ini menggembirakan. Artinya ada kesadaran bahwa sebenarnya banyak hal yang menghambat justru datang dari diri kita sendiri ya. Mulai dari pengabaian terhadap pentingnya pengetahuan, menunda-nunda, cari alasan, selalu bilang tidak punya waktu dan menyalahkan. Ya. Kasihan tuh kambing. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Retail Zoom. Tentunya salam grow and prosper. Sampai jumpa minggu depan jam 10 sampai setengah 12 siang. Sukses untuk semuanya. Terima kasih Pak Tom. Untuk tadi suara saya sempat muncul ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih Ibu Teti, Bu Yayu, Pak Tom yang ada di Toko keren banget ya, Toko baru. Iya. Dan thank you untuk dadah.